Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Rohaironi. Pada kesempatan malam ini, saya akan melakukan update beberapa fitur dari aplikasi salah satu pesanan dari klien, dimana untuk transaksinya pengen dibuat lebih mudah. Jadi salah satu contohnya itu misalkan, nah ini penjualan ini mereka itu mintanya, oh sorry, penjualan barang ini mereka mintanya langsung harga jual aja, diskonnya nggak perlu. Nah paling ini saya tinggal melakukan hidden item aja sih, sama di sini juga dibersihkan ya. Oke, langsung aja ya. Untuk ini berarti kan saya cuma menghilangkan untuk di diskonnya ini, sama di apa ya, di view untuk tambah modalnya ini ya. Nah mau paling ini kalau untuk itu data, jadi kita bentar, data jual, oh sorry, data barang pelit, dimana nanti ini kan yang nggak mau ditampilkan kan diskonin ya, jadi tinggal delete aja. Terus yang di sini ini nggak usah susah ya, kalau kita delete nanti ada beberapa hal yang nggak mau. Kalau yang tadi kan kita cuma tampilan, kalau ini kan kita misalkan kita delete, kita akan merubah yang ada di form untuk kontrolnya. Jadi ini cukup di display none aja, display none, jadi udah nggak tampil, ini udah nggak tampil. Terus yang di sininya ini tinggal di hidden aja, cukup. Nah ini harus sudah jalan. Oke, ini udah jadi ayam goreng non stok ya. Oke, udah ya, cukup simple sih. Oke, ini aja udah cukup. Coba kita coba tambah barang dulu. Nasi goreng spesial misalkan, nasi goreng SPCL misalkan. Ini sebenarnya nama singkatnya orang begitu tak pakai sih, kayak di hidden aja ya. Coba kayak tak hidden aja deh, nasi goreng spesial, nama singkat gak requirement kan. Oh ya, display sorry, display non, udah cukup. Refresh, tambah tes ya, makanan box satuan stok cocok. Iya misalkan ini 20.000. Nah ini sebenarnya settingan pajak itu kita udah tentukan sih, bisa pakai yang 10% atau 11% yang nantinya ya. Nah itu udah kita set sendiri, jadi itu perhitungannya udah otomatis. Oke, tadi mana tes ya, ya oke, masuk. Oke, cukup itu. Terus ada apa lagi ya kemarin ya, oh ini di penjualan itu ini udah oke, karena diskon tidak ada, ini nggak ngaruh di sini. Terus kalau nggak salah itu untuk pembelian ini dari ini kan karena untuk mereka tuh kayak punya gudang sendiri lah untuk barangnya, jadi untuk harga ini malah mereka nggak harga ini nggak begitu penting. Yang paling penting adalah stoknya. Jadi untuk di sini harga sama subtotal mau dihilangin, jadi langsung input barang sama jumlah stok yang masuk, udah sesimpel itu. Jadi
kita tinggal melakukan hidden aja ya, hidden sama di validasi di ini nih, di jumlah ini ya, karena yang dulu tuh ini misalkan saya tambahkan barang ini tuh misalkan diisi 0, ini tidak bisa, ini simpannya kosong. Misalkan ada 2 barang, misalkan ini ada yang 1 yang 0 ya, ini kosong, nggak boleh. Misalkan ini 2000 bentar, oh keyboard saya kok mau. Misalkan ini 2000 ada kan, ini bentar kok masih nggak mau jalan. Bayar, oh karena suppliernya kosong. Oh iya lupa ya, ini misalkan supplier dada tak kosongin, ini bisa, oh bisa ya, bisa nanti kan, tapi ini nggak kesimpan sih yang harga 0. Oke, ini berarti saya tinggal ngubah aja ya. Kalau saya display non itu bisa nggak ya, itu di transaksi pembelian ya, pembelian. Oh iya, ini nanti simpan aja, bayarnya nggak usah. Berarti ini kayak kalau aku main fitur ngubah-ngubah banyak, nanti takutnya banyak yang nggak sesuai sih. Tapi paling enak itu memang kita tinggal hidden aja, display non. Dulu tuh kayak nggak salah aku punya kelas hidden deh, hidden. Coba ya, di harga ini muncul gak ya? Oh masih muncul. Dan anyway, tadi tak buat kelas hidden, kalau enggak tak buat kelas di sini aja ya. Custom layout, section CSS. Ini anu ya, kalau di Blade kan sudah kayak kita udah buat sectionnya sendiri dan bisa diisi ya, and section. Nah itu nanti kita lihatnya sebenarnya di sini nanti udah ada belum yang untuk, kalau di ini berarti pakai yieldnya. Coba kita lihat di layout, sorry app.blade. Nah ini yield CSS sudah ada ya, berarti aku bisa isi. Oke, dot hidden sama dengan berarti dot di titik itu berarti ini apa, kelas sebagai kelas. Kalau pagar itu ID, style ini display non. Nah ini ya, coba ya, tadi kan aku udah tambahkan kelas itu nih, masih tampil enggak yang untuk di harga ya? Oh CSS enggak bisa, section and section. Oh maaf. Oke, nah udah kelihatan kan. Jadi nanti karena aku masih pakai JavaScript, ini tinggal ini harusnya hidden, ini tak buat di global aja deh, app. Tadi yang tadi saya tinggal ini tuh yang untuk di sini tuh masih pakai yang lama, jadi belum tak buat file custom CSS sendiri ya. Jadi ini kan sebenarnya kan ada, aku punya anu apa,
cuman untuk tampilan ini kan aku pakai pure bootstrap. Nah, untuk beberapa styling tuh aku emang ngoding sendiri manual untuk membuat sidebarnya ini. Mungkin ada beberapa yang aku tinggal kopas dari sampel yang ada di bootstrap, tapi tinggal tak tambah dikit sesuai kebutuhan sih. Kenapa pilih bootstrap? Karena lebih ya simple aja sih, pengen yang simple dan gak apa ya, kadang kalau pakai plugin tambahan tuh kayak agak gimana ya, agak kurang serak aja sih. Ya sebenarnya ada beberapa yang bagus, cuman next aja lah. Kalau memang tidak ada permintaan khusus dari klien sih, aku biasanya ini tak cukupkan sih. Tadi harga ya, oh ini pakai styling kelas hidden. Ini sama quantity mana, quantity itu bawah, tengah, berarti ini. Oke, coba dulu masuk. Oh astagfirullah, ini salah ternyata, sorry ini kesini. Oke, nah buat jika sama ya mau. Nah oke, bayarnya ini berarti bukan bayar tapi lebih langsung proses simpan aja. Berarti untuk di sini tulisannya langsung simpan ya. Bentar, di situ apa ya, font AW65 shift, saya butuh icon shift. Mungkin kalau beberapa yang kita tahu tuh shift tuh biasanya disket itu kan. Mungkin untuk beberapa orang di zaman sekarang kurang tahu sih disket itu apa, karena ya memang sudah punah. Oh ya ini simpan btn class, btn success dismiss. Yang tadi ini apa, money first money. Oh save nya di sini yang ini nih, ini oh ini dia. Ini saya ganti kelasnya aja. Oi 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 oi. Oke, ini simpan. Lah ini apa ya, kita lihat. Oh dia kan jadi 0 atau ini lagi karena aku modalnya replace ini. Nah, kita tinggal cari yang ada tulisan rp nya, rp titik sorry di sini rp titik fine. Nah ini kan, nah ini tinggal dikasih tadi apa aja, fast passive save ini tetap. Oh ini tidak usah diganti aja karena kita nggak akan ngerubah kan. Nah oke, nah karena berhubung ini kita tadi kan ada beberapa perubahan kan, dimana save nya itu, jadi kita kan ada di tombol yang tombol bayar kan kita nggak perlu. Lah ini kan gambarnya nggak butuh, jadi kita langsung save aja. Berarti untuk itu tinggal kita arahkan aja dimana posisi ini, namanya diganti btn simpan diganti btn bayar. Nah ini aja. Oke,
kita nggak butuh di udah biarin aja, enggak apa-apa lah. Sorry, ini harusnya kita hilangi karena nanti akan bentrok kan. Coba kita lihat layer dan simpan langsung simpan transaksi kan. Nah, ini kita perlu divalidasinya diperbaiki lagi sih. Jadi validasi itu pas pada waktu event bayar, function bayar kalau nggak salah. Function hitung. Jadi nanti pada waktu hitung ini ya tadi kan BTN bayar ya. Nah, ini kita ganti pakai BTN bayar. Sorry. Kita coba. Dia gak mau nyala. Kita isi flyernya dulu, si barang dia tetap tidak mau nyala karena kita hitungannya berdasarkan kembali, bukan berdasarkan quantity, karena yang kita diisi di sini adalah kuantitinya. Oke, berarti nanti kita tinggal total quantity ini. Karena tadi ini ya, ini kembalinya nggak butuh, row oke, supplier oke. Ini bukan ini, tapi diganti quantity. Nah, untuk simpan datanya sukses atau enggak nanti kita cek di inspect elemen aja. Misalkan player toko indah, ST sebuah. Ini jangan kadang-kadang apa yang kita buat bagus tadi di klien tuh nggak butuh ya, jadinya kayak gini. Klien kan nggak butuh, makanya nggak bakal yang mintanya sesuai kebutuhan mereka aja. Oke, ini tadi udah tunai ya. Kembali itu kan harusnya udah sama dengan nol. Oke, karena dia enggak. Paham. Kembali ini enggak usah ya. Jadi untuk kembali ini kita nggak perlu, ini langsung di disable aja kayaknya udah bisa deh. Nah, karena pasti tunai kan, karena kita untuk defaultnya tak ubah ke tunai, kembali nggak butuh. Coba oke, satu nggak belum nyala karena sebenarnya belum di set. 2 0 1 1. Event di suppliernya yang belum, supplier on chain. Ya ini kita off dulu, kita post langsung aja biar tidak banyak komen, biar tidak bingung. Oke, ini terus kita buat supplier on chain ya, biar nanti ke trigger ini ya. Nah, kita hapus saja batal. Oke, bener. Modal bayar ini nggak perlu. Select to, memang ada select to nya. Ini select to ada. Select to ada, bayar, BTN bayar, jenis bayar ini nggak butuh, hilangnya aja di ininya biar lebih simpel. Barang hapus, hitung ini perlu. Nah, dimana ini pada waktu kita buat eventnya di sini aja, itu kan supplier ya, ID supplier on chain function
pada waktu onchain kita buat hitung aja biar dia bisa ngecek sekalian, nggak usah, udah ada fungsinya kan untuk validasinya kan. Oke, barang 10 misalkan 12 ini masih off, setelah kita ganti nyala kan. Nah misalkan kita simpan, kita belum coba nih di back ini bener belum, tapi kalau ini udah bisa, udah cukup sih, kalau yang penting perhitungan stoknya. Oke, masuk kan. Nah malah lebih simpel. Nah kayak transaksi pun kemarin kan udah siapin antara data pembelian, hutang, pembayaran hutang. Karena seperti ini ya berarti itu dihapus, harga hilang, mereka nggak butuh, seputar nggak butuh quantity, mereka butuh quantity, jadi ini saya tambahkan satuan aja. Grand total adalah totalnya dari quantity. Oke, berarti di sini laporannya nggak ada ini ya, nggak ada total ya, tinggal oh iya ya, lucu juga sih nggak ada total. Berarti intinya di laporan pembeliannya adalah input, laporan input barangnya. Oke, di database database yang tidak tampilkan. Saya benerin di menunya dulu aja deh. View. Oke, ini user menu tak benerin dulu biar menunya sesuai. Laporan pembelian ke sini. Ini yang lainnya tidak aktif. Pembelian, laporan pembelian ini tidak ini juga sama. Oke, karena beberapa transaksi gak dibutuhkan, berarti ini berarti untuk transaksi laporan retro pembelian, hutang sama pembayaran hutang mereka nggak butuh. Berarti menunya kita hilangkan, tinggal langsung ke pembeliannya. Kita refresh. Oke, masuk kan. Nah, cakep kan. Nah, kita tinggal ini untuk pembelian mereka nggak begitu penting di ini ya, harga dan lain-lain ya. Karena mereka lebih fokus ke omset, stok sama omsetnya aja sih. Penjualan, jadi emang ada retur jika ada beberapa pelanggan yang cancel, kita masuk ke sini. Oke, pembelian. Pembelian biar gini dulu aja deh. Lebih fokus ke yang ini penjualannya. Nah, penjualan mereka itu mintanya ketika di sini ini udah oke sih. Ini udah oke, kemarin laporan Excelnya udah oke belum ya? Ini udah oke sih, tapi malah mereka minta yang lebih simpel lagi, dimana untuk ini HPP sama PPN mereka pengennya dihilangkan, di delete. Terus di penjualan detailnya terus ini aja ya, di detailnya pengen nih ini sampai DP sampai PPN, dah HPP margin tidak perlu. Malah kalau nggak salah sih ini malah mereka kayak nggak perlu DP sampai PPN, karena yang ini untuk kepentingan di ini ya, di lebih ke omset sih, diskon dilangi, mereka nggak butuh diskon. Oke, paling seperti ini. Nanti ini berarti mereka nggak butuh, yang butuh tuh yang untuk laporan ke pajak, ini kan nggak dipakai untuk laporan ke pajak. Malah simpel. Oke. Apalagi ya, bentar simpelkan dulu untuk laporannya ya. Laporan, saya masuk ke projectnya dulu. Oh ya, untuk ini maaf saya buka di screen yang satu nih, jadi nggak kelihatan, nanti aja tak tunjukin di ini nih.
kita close semua. Ini di save juga nggak ngaruh karena downloadan. Saya masuk ke Maristo public master report untuk penjualan. Oke, penjualan saya hapus. Oh ya bentar, ini harus kita backup ya, karena nanti kayak kita akan butuh pakai untuk yang di laporan pajaknya. Nah ini nggak butuh ini, kita hapus. Nah nama kalian tinggal kita panjangin dikit, tanggal juga tanggalnya dikit. Nah udah kak, dengan ini sorry jangan tutup dulu, harusnya jangan tutup dulu karena masih mengedit yang lain juga kan. Nah penjualan detailnya, jual detail DY DWP ini hilang, diskon hilang. Nah tinggal segini. Oke, berarti saya tinggal nyesuaiin di laporannya. Penjualan controller untuk di ini pronota laporan data table ini berarti sorry export Excel nya deh. Export Excel-nya DBPN sama tidak perlu. Oke, sampai FAE aja kan. Oke. Cukup total jual. Margin DWP nggak butuh, jual aja. Terus ini juga cukup butuh jual. Total jual, oke. Ini udah oke. A B C D E oke. Karena tadi mergernya sampai D sampai karyawan, ini dia jatuh totalnya ke E, dan ini kenapa sampai ke I. Yang I ini tinggal sesuaikan, ini sampai E aja ya, sampai E. Oke, nah kita coba di laporan jualannya apakah sudah sesuai. Cakep kan, udah sesuai. Oke, untuk laporan penjualan selesai. Yang detailnya sekarang, mana yang detail tuh? Tadi ada beberapa yang dihilangkan, contoh kayak margin sampai DBP tidak butuh, diskon nggak butuh. F G H bener nggak sampai H? Mana tadi file Excel saya? Dia penjual detail ya. Nah ini sorry kita taruh sini karena ini udah agak besar, di normal kayak aja harusnya ya. Inilah cukup lah. Nah itu untuk yang detail yang dibutuhkan adalah karyawan, nama barang, quantity, total detail. Harga mana? Ini apa sih? Export hasil detail. Oke. Karyawan, harga, quantity, total ini. Oh iya, tadi udah tak hapus ya. Oh iya, sorry. Ya oke. Tadi udah tak hapus. Berarti butuh totalnya, total detail PPN ini enggak butuh. Oke. Aduh, ternyata sudah mulai ngantuk. G ini berarti A B C D F G ini sampai G.
ini ya sampai saja jual tidak butuh yang sampai M ini diganti sampai oke, kita coba dulu ya, semoga nggak error. Nah ini kan, kita coba tuh, kita buka apakah datanya udah sesuai. Sudah, harusnya 83. Oke, ini udah jadi. Nah tinggal tadi itu adalah beberapa, nah tak hapus dulu. Perubahan pada saksi pembelian dan revisi laporan penjualan. Oke, paling untuk update ini sementara ini dulu. Nanti jika ada perkembangan atau di project lain yang sekiranya saya tidak butuh rahasiaan yang kuat, nanti bisa tak share di channel YouTubeku. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga support saja di tonton beberapa video, misalkan ini bisa bermanfaat ya, saya merasa alhamdulillah. Misalkan kurang berkenan atau ada beberapa codingan yang memang menurut teman-teman ada yang kurang, bisa tulis di kolom komentar. Insya Allah ini sih ilmu itu kalau dibagi tidak akan pernah habis dan malah akan lebih bermanfaat. Nah semoga apa yang sudah saya bagikan pada kesempatan kali ini akan bermanfaat juga buat teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.